Ya, kita semua bisa berkumpul di tempat yang di tempat kelas ini yang kita buat membawakan ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demi mempercepat waktu, saya akan menyusun acara demi acara. Acara yang pertama pembukaan, dan acara yang kedua penjelasan, dan acara yang ketiga tanya jawab, dan yang acara yang keempat penutup. Baik, demi mempercepat waktu, saya akan membacakan susunan acara. Adapun acara yang pertama yang pembukaan, yang mana pembukaan tersebut akan disampaikan oleh saudara T. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka baca kegiatan kita pada hari ini dengan membaca umul kitab ala hadhihi wa ala kulli tisari al-fatihah. Penjelasan yang mana penjelasan tersebut akan disampaikan oleh saudara Rahel Abdullah yang dapat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok kita akan mempresentasikan bab 3 yakni berorganisasi dan profesi. Pengertian dan etika organisasi. Pengertian organisasi secara bahasa yakni berasal dari bahasa Yunani yang artinya alat bantu atau instrumen. Apabila dilihat dari asal katanya, organisasi berarti alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Tujuannya dari organisasi yakni pertama yakni efektivitas individu. Itu tergantung dari perilakunya terhadap kelompok. Perilaku di sini merupakan suatu fungsi dari integrasi antara individu dengan lingkungannya. Tujuan yang kedua yakni aktivitas kelompok, yaitu maksudnya gimana? Yakni tergantung dari aktivitasnya atau kepaduan kepimpinan, struktur atau status dan norma yang ada pada kelompok kerja. Tujuan yang ketiga yakni efektivitas organisasi, yaitu tergantung dari lingkungan, teknologi, strategi, pilihan atau struktur dan budaya organisasi. Jadi dalam berorganisasi ini ada tujuan atau etika dalam berorganisasi tersebut. Yang pertama yakni etika dalam berorganisasi yakni yang pertama yakni memiliki niat dan tujuan yang mulia. Maksudnya gimana? Yakni organisasi pasti didirikan karena adanya niat dan tujuan. Niat di dalam berorganisasi di sini harus dimiliki oleh setiap orang yang berorganisasi biar bisa menggapai tujuan yang diinginkan. Kedua yakni amanah. Seseorang dalam organisasi haruslah memiliki sikap amanah dalam mengembangkan tugas. Amanah di sini sangat penting untuk berorganisasi karena di setiap tujuan yang beban bersama itu butuh yang namanya amanah agar mencapai tujuan yang memuaskan. Yang ketiga yakni saling tolong menolong. Maksudnya yakni kita dalam organisasi pembagian tugas butuh yang namanya sikap saling tolong menolong. Agar sikap tolong menolong tersebut sangat dibutuhkan dalam berkelompok dikarenakan suatu hasil tujuan yang tegas harus dengan kerjasama yang benar. Yang keempat yakni berkomunikasi dengan baik. Untuk menjalankan organisasi yang baik, hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi pun juga harus baik. Dalam Islam ada 5 prinsip organisasi dalam Islam yang baik. Yang pertama yakni kita harus menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan terhadap sesama atau diam
jika kita tidak mampu. Yang kedua yakni perkataan dilakukan dengan lemah, lembut meskipun dengan lawan atau rival. Yang ketiga yakni isi perkataan berupa sesuatu yang benar dan jujur. Yang keempat yakni pantas diucapkan sesuatu dengan situasi dan kondisi. Yang kelima yakni perkataan yang keluar mudah dimengerti oleh pendengar. Yang kedua yakni pengertian dan dalam etika profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesi dimaknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Profesi ialah sesuatu yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan, dilaksanakan sebagai sumber nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan ketertiban pribadi yang mendalam. Secara umum, profesi ini ada beberapa ciri-ciri yang selalu melekat padanya, yaitu yang pertama yakni adanya pengetahuan khusus. Yang kedua yakni adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga yakni mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi tersebut. Yang kelima yakni kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Setiap profesi diperbolehkan dalam Islam, kecuali profesi yang terkandung pelaksanaannya larangan-larangan dalam Islam, misalnya menjual minuman keras ataupun narkoba. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yakni wa qul i'malu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 110. Yang kedua yakni etika dalam berprofesi, yakni kita harus memiliki etika dalam profesi. Yang pertama yakni memegang dan mentaati perintah pemimpin. Dalam profesi juga ada pembagian kerja dan hierarki wewenang seperti halnya organisasi. Beberapa orang atasan baik manajer atau kepala divisi merupakan pemegang wewenang yang tinggi dalam profesi. Amanah dapat membawa pemegang wewenang menjadi seorang yang memiliki misi yang jelas, tugas dan nyata. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Sebagai seorang karyawan biasa, tak patuh pada perintah atasan merupakan sebuah keharusan dalam profesi. Tidak bisa seorang karyawan mencela atasannya atau bahkan menyimpang dalam perintahnya. Jika seorang mencela ataupun menyimpang dari perintah atasannya, maka akan timbul kekacauan dalam profesi, baik dari proses pelaksanaan profesi ataupun hasil dari profesi tersebut. Kedua yakni etos kerja yang tinggi. Etos kerja adalah doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai hal yang baik dan benar dan mewujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Singkatnya, etos kerja adalah motivasi dan dorongan untuk bekerja. Adapun beberapa indikasi-indikasi orang atau kelompok memiliki etos kerja yang tinggi.
menurut Gunnar Mendenhall, yaitu saat yang pertama yakni efisien, yang kedua yakni rajin, yang ketiga teratur, yang keempat disiplin, yang kelima hemat, yang ketiga yakni prinsip yang kokoh dalam profesi. Jika ingin berprofesi, kita harus memiliki prinsip yang kokoh sebagaimana agama yang menekankan arti penting amal dan kerja. Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama yakni profesi atau pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. Yang kedua yakni pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian atau profesional, tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga yakni berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Yang keempat, profesi atau pekerjaan dilaksanakan dengan jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab. Yang kelima yakni pekerja ialah orang yang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia lakukan atau yang ia kerjakan. Yang keenam yakni profesi, kerja atau amal adalah bentuk eksistensi manusia. Maksudnya apa? Yakni manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi keberadaan kemanusiaan. Yang ketujuh yakni menghindari larangan-larangan dalam agama. Larangan dari sisi substansi pekerjaannya, contohnya menjual minuman keras, menyebarkan hoax, dan menyebarkan video asusila atau video yang tidak harus ditonton. Yang ke-8 yakni profesi atau pekerjaan dilakukan dengan turut saling menjaga persaudaraan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apakah adakah Mungkin dari presentasi kami yang sudah dijelaskan tadi, ada kawan-kawan yang ingin menanyakan tentang presentasi kami. Dan ya, ada yang kurang dipahami, ditanyakan. Ya, di sana ada muncul mungkin yang ditanyakan sebelumnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan sesuatu mengenai penjelasan yang telah dibahas tadi, yakni bab 3 yang berkenaan dengan berorganisasi dan profesi. Pertanyaannya ialah poin apakah yang dapat kita simpulkan dari berorganisasi dan profesi, dari pembahasan mengenai berorganisasi dan juga profesi. Poin pentingnya itu apa? Yang telah dibahas tadi. Poin pentingnya. Mungkin hanya itu yang baik. Kalau kami akan menjawab pertanyaan dari saudara sebelumnya. Ini yang akan menjawab saudara Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertanyaan saudara sebelumnya tersebut, yang pertanyaannya apa poin terpenting yang berada di bab 3 yang berorganisasi dan profesi. Di sini saya berpendapat bahwa dalam organisasi dan profesi itu memiliki peran penting. Adapun peran penting tersebut itu adalah yang A, memiliki niat dan tujuan yang mulia. Memiliki niat tujuan yang mulia ini apa? Sebuah organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Niat dan tujuan didirikan organisasi ini sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi, meskipun nantinya keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu. Dalam sebuah organisasi pasti memiliki niat dan tujuan. Niatnya itu pasti adalah untuk menjadi sebuah kelompok yang bagus, dan tujuannya menjadikan orang yang mulia, orang yang berguna, dan
dalam mengembang tugas. Amanah di sini adalah mengerjakan perintah-perintah yang telah diamanahkan terhadap seorang yang berorganisasi, seperti tugas-tugas sekolah yang diamanahkan oleh guru terhadap muridnya. Maka seorang murid tersebut harus menyelesaikan tugas tersebut karena siswa tersebut telah membebani amanah dari guru tersebut. Dan ada pun yang ketiga, yaitu saling tolong menolong. Dalam organisasi, pembagian tugas merupakan suatu unsur signifikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Dalam tolong menolong di sini adalah setiap organisasi, setiap individu, setiap berkelompok haruslah memiliki sifat tolong menolong. Satunya sakit, yang satu pun harus menolong. Jangan ditinggalkan, karena akan merusak organisasi tersebut. Ada pun poin yang keempat, yaitu adalah berkomunikasi dengan baik. Yang dimaksud dalam berkomunikasi dengan baik adalah tidak mengucapkan atau berkata-kata yang kotor, seperti mengejek, menghina, mencaci, membuli, semuanya. Bahkan ataupun menyinggung kawan-kawannya. Karena mengapa di sini menjadi poin penting dalam organisasi? Karena bisa menyebabkan perkelahian di dalam berorganisasi tersebut. Sampai di sini penjelasan saya, apakah dapat dipahami? Ya, saudara Sidimudin, apakah dapat dipahami penjelasan dari Abdul Rahman? Baik, maksudnya apakah Sidimudin sudah puas dengan jawaban si Abdul Rahman? Apakah terus bertanya tentang puas masih belum puas. Kalau bertanya tentang apakah paham, paham. Karena yang dibahas ini oleh saudara Abdul Rahman itu sangatlah panjang ataupun pembahasan secara rinci. Yang saya maksud itu poin penting. Berarti sedikit aja tapi bisa menimbulkan dari tadi yang kamu baca itu, menimbulkan unsur-unsur yang telah kamu baca tadi. Tapi dengan satu poin, yang mana poin tersebut bisa menimbulkan unsur-unsur yang tadi telah kamu baca, seperti memiliki niat, amanah, saling tolong-menolong, apalagi itu, berkomunikasi dengan baik. Tapi itu tercakup dalam satu poin, yang mana poin itu belum kamu sebutkan, belum kamu ketahui atau belum kamu simpulkan. Saya minta satu poin saja. baik? Baik. Kami akan menjawab tadi si pertanyaan supporter. Tadi sebenarnya masih kurang puas akan penjelasan daripada Abdul Rahman. Jadi di sini Abdul Rahman ingin memuaskan pertanyaan si jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Poin terpenting dalam berorganisasi atau dalam berkelompok atau berindividu, seperti kita berada di suatu kelas. Suatu kelas ini harus kita sebagai siswa yang bisa mencakup organisasi tersebut bisa menjadi baik, menjadi akrab, tidak bermusuhan, tidak ada perkelahian, yaitu adalah saling tolong menolong. Tolong menolong di sini apa? Tolong bila teman kita tersebut ada yang sakit, ada yang kesusahan dalam menjawab soal, ada yang butuh dalam jawaban, bisa ujian, itu dinamakan tolong menolong di sini. Karena ini sangat tolong menolong. Jika tolong menolong itu tidak ada, jika ada satu orang ingin menanyakan soal MTK yang sangat sulit, lalu dia menanya terhadap orang yang pintar, lalu
akan dihina, akan dicaci ataupun akan dibully orang yang pintar tersebut. Jadi peran penting yang berada dalam organisasi adalah saling tolong menolong. Jika satunya itu rapuh, sedang banyak masalah atau sedang diputusi oleh seorang kekasih, maka sebagai temannya harus menjadi teman curhatnya. Walaupun itu menjadi teman curhat itu tidak enak. Jadi dalam organisasi tersebut, poin penting yang sangat penting dalam organisasi adalah saling tolong menolong menurut saya. Cukup sekian dari jawaban saya. Apakah saya ikut saudara sebelumnya merasa kurang puas dalam jawaban saya? Dan saudara Sukumunjar, apakah masih belum puas terhadap jawaban Ustaz Abdul Rahman? Dengan adanya jawaban tersebut, saya rasa lagi-lagi belum membuat saya merasa puas dengan jawaban yang ada. Karena yang tadi kamu baca itu, yang kamu bahas itu adalah salah satu unsur yang tadi telah kamu jawab dari 4 unsur. Kamu kembali menjelaskan dengan unsur yang sama. Saya itu minta satu poin yang mana poin itu dapat mengandung 4 tadi itu apa? Mengandung 4 unsur tadi. 4 poin tadi. Satu poin yang dapat mengandung poin-poin yang tadi telah kamu sebutkan. Terus bisa tadi kamu teliti lagi, pertanyaan saya itu bukan hanya berorganisasi, akan tetapi ada profesinya juga yang saya sebutkan tadi. Maka dari bab yang tadi telah kalian baca itu, yang telah kamu baca mengenai berorganisasi dan profesi, apa poin penting dari berorganisasi dan profesi yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Bukan kamu sebutkan semuanya di berorganisasi. Saya tanyakan keseluruhan dari berorganisasi dan profesi itu seperti apa, poin pentingnya. Mungkin saudara Yuda bisa menjawab pertanyaan saya permanen, yang mana sebenarnya masih kurang puas dari jawaban yang telah. Baik, saudara Yuda silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini yang ditanyakan oleh Bung Sipul adalah organisasi dan profesi. Baik. Yang pertama saya penjelaskan organisasi dulu. Organisasi itu intinya ini adalah kayak membuat suatu perkumpulan yang dimana perkumpulan tersebut untuk membuat menyamakan persepsi dan juga menghindari kontradiksi dalam organisasi tersebut. Karena banyak kan di sini banyak unsur-unsur yang seperti memiliki niat apa dan segala macam. Dan tanyakan sini poin inti dari organisasi dan profesi. Seperti ya di kalangan kita sekarang, seperti ya organisasi dan profesi itu ya seperti PGRI gitu. Kayak misalnya PDI, itu organisasi dan profesi. Organisasi kan perkumpulan, profesi itulah mana ya? Kayak amanah gitu lah. Organisasi dan profesi, perkumpulan yang mempunyai profesi. Ya seperti PDI gitu ya. Seperti PDI kayak dia itu organisasi partai, gitu. Kayak PGRI, organisasi keguruan gitu. Para guru membuat sebuah organisasi yang mempunyai profesi dalam situ. Dalam perkumpulan organisasi itu. Intinya seperti itu intinya. Kalau tentang organisasi dan profesi. Ya. Yang lain mungkin ada menambahkan pertanyaan dan pertanyaan dari si jawaban si tidak. Mungkin yang lain ada menambahkan pertanyaan. Oh, jawaban salah. Maaf. Jawaban. Silakan di sana ada Saya. Bentar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan dari Syekh Munir tadi. Ya, pertanyaannya itu kan poin penting daripada berorganisasi dan profesi. Jadi
Saudara Saiful Munir ini bukan meminta penjelasan tentang berorganisasi dan profesi, bukan juga meminta penjelasan unsur-unsur yang panjang lebar itu. Beliau meminta poin penting. Jadi menurut saya dalam berorganisasi dan berprofesi itu poin pentingnya adalah ketika kita berada dalam suatu organisasi atau kita memiliki sebuah profesi, kita itu harus beretika. Yang mana etika itu mencakup daripada semua yang telah dijelaskan oleh presentator tersebut. Ketika seseorang itu telah memiliki organisasi atau telah memiliki profesi, terus dia itu dia itu orangnya beretika, maka semua yang telah disebutkan tadi seperti contoh memiliki niat dan tujuan yang mulia, amanah, saling tolong menolong, dan berkomunikasi dengan baik, itu pasti sudah terjamin. Karena apa? Karena dia berorganisasi dan berprofesi dengan etika. Sekian. Mungkin dari jawaban saudara Hasan ini ada yang ingin menambahkan atau menyempurnakan daripada jawaban saudara Hasan. Silakan. Mungkin ada. Ya, saudara Rizky, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingin menambah ataupun menyampaikan apa yang sudah menjadi pertanyaan bagi saudara saya, yakni Saiful Munir dari kelompok 4. Jawaban yang sudah disampaikan oleh saudara saya Mukhtar Hasan tadi itu cukup memuaskan daripada apa yang sudah dia sampaikan. Tujuan dan maksud daripada berorganisasi dan profesi ini sudah dijawab oleh saudara saya tadi Mukhtar Hasan, yakni di dalam organisasi dan profesi itu harus ada yang ada namanya yaitu bersifat beretika. Maksud beretika itu yang tadi yang sudah disampaikan oleh saudara saya Mukhtar Hasan, sebagaimana etika di dalam berorganisasi dan profesi itu harus ada di dalam hal tersebut. Dan beretika itu sudah termasuk daripada kitab yang sudah kita kaji, yakni yang disebut dengan akidah akhlak. Maka konsepnya tidak akan jauh daripada akhlak ataupun beretika yang sudah disebutkan atau yang sudah disampaikan oleh saudara Mukhtar Hasan tadi. Sekian dari saya. Iya. Baik, apakah saudara Munir apakah sudah puas dari jawaban-jawaban yang sudah dijawab oleh saudara Rizky yang kita rasa? Apakah Munir sudah bisa menerima jawaban tersebut atau merasa puas daripada jawaban-jawaban yang sudah disampaikan? Ya. Berdasarkan penuturan dari saudara Mukhtar Hasan dan juga penguatan jawaban dari saudara Rizky tadi, menurut saya sudah membuat saya merasa puas, karena memang itu yang saya tuju, memang itu yang saya ingin. Karena maksudnya dari poin-poin penting itu yang telah dijelaskan seperti tadi itu, bukan penjelasan yang ada. Maka harus diperhatikan kembali apa yang ditanyakan, jangan melihat hanya dengan buliknya saja. Maka harus diseleksi dan diperiksa kembali apa yang ditanyakan. Baik, terima kasih kepada saudara semuanya sudah merasa puas dalam pertanyaan tadi. Kepada yang ada di sini, apakah masih ada yang ingin bertanya tentang masalah bab 3 ini, yang mana berarti menerangkan berorganisasi masih? Dan audiens yang lain, apakah masih ada yang ingin menanyakan tentang hal tersebut? Saya
Saya ingin bertanya. Ya, kepada saudara Zainal, Ya, silahkan. saya juga satu kelompok dengan saudara Saiful Munir. Saya ingin menanyakan masalah etika dalam berorganisasi. Bagaimana jika dalam suatu organisasi ada salah satu anggota tersebut yang tidak menghadiri ketika ada perkumpulan di suatu tempat, apakah itu termasuk tidak memiliki etika? Cukup sekian. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan saudara Zainal. Di sini ada Abdurrahman yang ingin menjawabkan pertanyaan Zainal. Silakan Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada seorang yang tidak bisa hadir dalam suatu perkumpulan atau suatu berorganisasi tersebut, maka itu tidak termasuk dalam satu pautnya dalam etika. Yang dimaksud ini adalah jika orang tersebut tidak hadir, maka tanyakan dulu kepada orangnya, dia tidak hadir karena apa? Apakah dia karena sakit, atau ada urusan lain, atau terkena musibah? Seperti kita sekolah di sini, jikalau siswa ini kurang, maka guru akan menanyakan di mana siswa ini. Maka akan dijawab oleh kawan-kawan tersebut bahwa siswa tersebut adalah sakit karena memiliki suatu unsur, yaitu sakit. Kecuali orang tersebut memang sengaja tidak mau mengikutinya dikarenakan alasannya yang tidak masuk akal, maka itu tidak memiliki etika. Seharusnya orang yang tersebut tidak bisa hadir tersebut, etikanya bagaimana? Yaitu adalah izin terhadap ketua yang memegang organisasi tersebut. Sekian dari jawaban saya. Apakah saudara Zainal puas terhadap jawaban si Abdurrahman? Terima kasih atas jawabannya dan saya merasa puas akan jawaban kalian. Terima kasih. Baik. Apakah tidak kita ingin bertanya lagi tentang masalah organisasi? Tidak. Oke. Jika tidak ada, kami akan menutup diskusi kami pada pagi ini. Menginjak acara yang terakhir yang ditutup, yakni sekian dari kelompok kami, yakni kelompok 3. Apabila ada penjelasan yang kurang paham atau jawaban yang salah, itu datangnya dari kami pribadi. Dan apabila ada kata-kata yang benar, maka itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.